Saya pengen cerita bagaimana seorang manajer HRD mencari pekerjaan. Jadi selama 2 bulan terakhir ini saya nganggur. Terakhir kerja di 1 Maret atau 1 Maret itu hari pertama saya menjadi pengangguran gitu ya. Jadi selama 2 bulan saya nganggur. Saya merasakan kirim CV, nunggu panggilan, buka email tiap pagi, notif WA itu kayak penuh harap gitu ya. Kemudian saya pengen membagikan ini berdasarkan point of view saya sebagai HRD yang biasanya malah ada di sudut pandang sisi satunya gitu ya. Nah, ini bermula dari 2 bulan yang lalu. Ya, bisa dibilang ada kondisi tertentu lah di mana saya sudah nggak bekerja di perusahaan yang tempat saya bekerja yang sebelumnya gitu ya. Waktu itu saya kerja sebagai manajer HRD, GA, dan juga legal. Itu juga bertahap ya sebenarnya, nggak yang langsung manajer HRD, GA, legal gitu. Awal-awal ya HRD generalis, kemudian jadi manajer HRD, terus ditambah GA atau plus legal sedikit gitu. Nah, di sini saya menyoroti ya, saya kira di 2 bulan yang lalu itu ketika hari pertama saya menganggur, sebenarnya saya sudah melamar di beberapa perusahaan sebelum saya nganggur ya, tapi di hari pertama saya nganggur saya masih semangat, masih positive thinking gitu, karena saya tahu gimana cara bikin CV, gimana strategi interviewnya, kemudian channel lowongan kerjanya lumayan banyak gitu ya. Jadi saya merasa kayak iya harusnya nggak susah-susah amat gitu ya. Tapi ternyata cari kerja itu mirip kayak cari jodoh. Bener kata orang-orang ya, cocok-cocokan gitu. Ada yang pertimbangannya gaji, ada yang pertimbangannya job desk-nya, lokasi, jabatannya gimana, terus calon atasannya kayak gimana gitu dan lain-lain gitu. Bukan sok idealis, cuman ada beberapa pertimbangan dari 2 belah pihak ya. Bisa jadi waktu itu sih saya ada di 2 kategori minimal ya. Nanti saya ceritakan di belakang. Ada yang saya ditolak, ada yang saya menolak gitu. Nah, setelah berjalan 1 bulan, beberapa interview tuh sudah terlewati. Dulu saya yang nanya kenapa resign gitu. Nah, sekarang saya mengetahui bagaimana di sudut pandang yang ditanya gitu ya, harus menjawab tapi harus tetap positif gitu. Ada juga pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pernyataan yang saya merasa kayak nanti ditunggu ya hasilnya gitu. Dulu saya ngomong gitu. Nah, sekarang kadang-kadang saya merasa kayak ya ternyata menunggu kabar yang kadang-kadang nggak kunjung datang gitu ya. Dan itu memang sebenarnya dulu ketika saya memberikan kabar untuk lanjut atau nggak lanjut tuh mostly saya kasih info karena saya tahu momen menunggu itu nggak enak gitu ya. Dan sekarang lebih diperjelas lagi karena memang momen menunggu itu nggak enak itu gitu. Jadi ya saya pastikan nanti ketika merekrut ya kayak gitu harus dikabari lah gitu. Dan ternyata memang perasaan menganggur itu atau perasaan ketika kita bertahun-tahun punya kesibukan kerja, punya siklus harian yang jelas atau siklus mingguan lah ya, siklus mingguan yang jelas, ternyata setelah kita drop
kesibukannya drop, kita mencoba punya kesibukan lain, entah itu ya mencari pekerjaannya atau ada kesibukan lain karena waktu senggangnya lebih gitu ya. Di situ ternyata memang capek, ternyata memang melelahkan. Bahkan di momen-momen ini, karena tidak banyak orang yang tahu kalau saya menganggur, banyak teman-teman saya merasa bahwa saya masih manajer HR gitu ya, manajer HR. Teman-teman banyak yang masih nitip pekerjaan, nitip karyawan gitu. Ki tolong dong adik saya, Ki tolong dong kakak saya, mbak saya gitu. Kayaknya saya nggak bisa bilang bahwa saya lagi nggak kerja gitu loh. Jadi di momen tersebut ya mau nggak mau, iya nanti saya akan kabari bla 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 gitu. Kalau ada lowongan saya akan info di story dan lain-lain gitu. Mau nggak mau harus seperti itu. Tapi memang kan berat ya. Terus ada beberapa juga yang nanya lowongan. Barusan ada yang nanya saya lagi. Ini saya take tanggal 1 atau 2 Maret, pas 2 bulan saya menganggur, saya mencari pekerjaan. Ada lagi barusan banget, nanti saya tampilkan lah ya di sini kalau memang memungkinkan, nanya, Mas kalau ada lowongan dong gitu. Jadi memang ada momen-momen kalau ditanya kayak gini ya saya senang masih diberi kepercayaan untuk ditanya gitu ya, untuk ada momen teman-teman masih mau nitip gitu ya, masih nitip, tapi ya kondisinya gimana gitu ya. Terus capek juga ternyata harus tetap strong gitu, tetap di sosmed di mana-mana gitu, tetap kayak nggak ada apa-apa gitu, baik-baik saja gitu. Karena kita kan nggak mungkin share secara ke teman-teman kita yang deket lah ya gitu, kalau kondisi kita sebenarnya sedang bagaimana gitu. Tapi overall saya merasa positif sebenarnya. Saya merasa 2 bulan ini malah saya dapat pelajaran dan insight yang harusnya teman-teman HRD di luar sana itu dapat ini gitu. Karena saya kerja 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih, hampir nggak ada nganggur yang lama. Dan saya nggak bener-bener merasakan bagaimana di interview, bagaimana mencari pekerjaan. Sedangkan point of view ini harusnya dimiliki oleh rekruter. Ketika rekruter mau merekrut, mau mencari orang, dia harus tahu sudut pandang orang tersebut bagaimana gitu. Waktu itu saya mungkin masih banyak menerka-nerka, masih banyak ngerasa oh paling gini, oh paling gitu. Sekarang saya lebih paham perasaan pencari kerja itu bagaimana gitu. Jadi ketika teman-teman mencari kerja, saya nantinya akan bisa lebih baik ketika bersikap kepada teman-teman yang sedang nyari kerja gitu, karena saya nantinya juga tetap akan menjadi HR kan. Jadi ya mau gimana lagi, perasaan itu harus dapat, dua-duanya harus dapat. Bagaimana saya di sudut pandang pencari kerja, bagaimana saya di sudut pandang pemberi kerja gitu, atau pencari kandidat kerja gitu. Dan saya juga menemukan bahwa CV itu penting, jago interview itu juga penting, tapi ya balik lagi, kerja itu kayak nyari jodoh gitu, nyari kerja sama dengan nyari jodoh. Nah di sini juga saya pengen cerita bahwa dulu itu saya pernah diundang di salah satu instansi pendidikan di Tuban untuk ngisi tentang CV, tentang interview gitu. Saya waktu itu belum dapat momen ini, jadi saya nggak bener-bener bisa mengalir, nggak bener-bener bisa dapat soulnya dari materi yang saya bawakan. Nah di momen ini saya baru kerasa bahwa ternyata kayaknya
ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan deh, nggak cuma teori CV itu bagaimana, karena kan memang CV itu ada beberapa jenis secara teori ya, tapi kan bagaimana kita mengincar satu perusahaan tertentu, itulah yang bikin kita melek akan CV itu gitu ya. Ya mau nggak mau, momen ini malah bikin saya bangun, malah bikin saya ternyata gini gitu, bukan malah bikin saya down ibaratnya tuh. Nah, sampai hari ini sebenarnya saya masih lagi nyari kerja ya. Saya melewati sekitar 16 interview di beberapa perusahaan yang berbeda. Ada yang tertolak di administratif, ada yang tertolak di psikotes, ada yang tertolak di psikotes kayaknya nggak ada ya. Ada yang tertolak di HRD-nya, ada yang tertolak di owner-nya gitu. Dari belasan interview itu sebenarnya ada 2 kategori, ditolak atau saya yang menolak gitu. Yang ditolak tadi bisa jadi ada proses-proses tertentu yang saya tidak masuk kriteria, kayak waktu itu saya interview di perusahaan consulting. Di perusahaan consulting kan beliau pasti merekrut para manajer HRD yang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, sedangkan saya berpengalaman iya, tapi tidak selevel perusahaan yang besar, perusahaan kecil lah ibaratnya, UMKM. Nah, di situ saya dapat banyak pertanyaan yang kayak saya memang nggak selevel itu gitu. Disuruh menjelaskan rekrutmen katakanlah ya, dari 0 sampai 10, dari A sampai Z, teorinya gimana, pernah melakukan apa saja, dampaknya selama ini saya, kebijakannya apa, dan banyak hal permasalahannya yang diselesaikan dan sangat banyak gitu. Jadi saya merasa oh memang saya nggak selevel itu. Ada momen seperti itu. Jadi saya ditolak, tapi saya tahu saya layak untuk ditolak gitu. Kemudian ada juga momen dimana saya mau direkrut di perusahaan holding. Di perusahaan holding ini tiba-tiba direkrut menjadi manajer HR di holdingnya dari 3 perusahaan. Dari 60 kandidat lolos ke 10 kandidat, lolos ke 5 kandidat, bikin tuh 100 hari planning. Nah itu pertama kali tuh bikin 100 hari planning, dan saya gagal di situ. Diambil 2 gitu kan, terus diambil 1. Nah saya gagal di 5 besar. Di situ saya sangat terketuk bahwa memang kita nggak boleh berhenti belajar. Pengalaman itu bisa dibilang kita jago kandang ya, tapi belajar itu nggak ada hentinya harusnya. Ketika momen apapun kita wajib untuk belajar gitu. Nah dari yang tadi ada 2 ditolak dan menolak. Yang menolak ada 3 hal. Saya menolak karena gaji tidak sesuai dengan apa yang dituliskan gitu ya, atau terlalu rendah untuk jabatan tersebut gitu. Itu gaji. Bukan saya minta gaji yang tinggi, tapi kan harus dipertimbangkan ketika kita mau dapat pekerjaan. Kemudian yang kedua, jarak ini cukup unik. Waktu itu saya menolak sekaligus ngobrol sama ownernya bahwa kalau saya kondisi rumah di Surabaya, di Sukolilo, kecamatannya di Sukolilo, kemudian beliau di kantornya di Surabaya Barat, nanti perjalanannya jauh gitu. Kemudian saya menolak dan beliau mau senang hati menolak itu, padahal kami sama-sama cocok gitu. Di momen tersebut saya juga ngomong ke beliau bahwa nanti kalau ada kesempatan saya pengen bekerja sama dengan beliau apapun itu bentuknya, dan beliau senang dan beliau merasa itu layak gitu. 1 minggu 2 minggu kemudian saya memutuskan untuk ngekos, sebenarnya nggak tinggal di sini di apartemen Sukolilo. Saya pengen ngekos dimanapun itu yang dekat dengan tempat kerja. Saya menghubungi beliau yang tadi, ternyata beliau sudah dapat HR, tapi beliau ngomong bahwa kalau nanti saya butuh HR saya akan menghubungi Mas Uki. Saya merasa, wih ada ya kayak gini momennya gitu.
kami sama-sama nggak cocok tentang jarak. Ketika jarak itu dipersempit atau dihilangkan dari hal yang ketidakcocokan itu, ternyata kami masih bisa saling menerima gitu. Dan sebenarnya saya merasa perusahaan tersebut akan segera naik. Ketika perusahaan tersebut akan segera naik, ya otomatis perusahaan tersebut juga akan segera membutuhkan banyak karyawan gitu. Yang ketiga yang momen saya menolak adalah jabatan. Jadi ternyata HR level supervisor ke atas, ketika kita direkrut, ketika perusahaan butuh itu, banyak perusahaan yang kondisinya belum punya HR sebelumnya, sehingga mereka bisa jadi membuat penamaan HR yang aneh, yang bukan aneh sih, nggak aneh, nggak salah, tapi beda gitu. Jadi mereka kadang-kadang bikin head of HR, tapi pekerjaannya staff. Kadang HR generalis, tapi ternyata maksudnya generalis adalah sendirian gitu. Ada yang supervisor HR, tapi nggak punya staff, nggak punya staff, tapi punya atasan gitu. Jatuhnya malah staff, dan gajinya gaji staff gitu. Ada juga yang nulisnya HC manager, tapi ternyata utamanya bukan manajernya, tapi malah supervisingnya, bukan strategisnya, melainkan taktisnya, bagaimana kita ngurusi keseharian HR-nya gitu. Jadi hal-hal kayak gini sering saya jumpai ternyata, utamanya untuk perusahaan yang baru pertama kali mau ngerekrut HR, mau merekrut HRD pas pertama kali gitu. Jadi di situ saya dapat pelajaran di mana owner harus kita pahamkan, bukan kita ngajari ya, tapi kita harus bisa memahamkan owner tentang struktur perusahaan yang selaras atau yang baik dengan goals maupun job desk-nya. Jadi ke atas dan ke bawahnya harus cocok gitu, harus baik gitu. Itu sih mungkin cerita yang pengen saya bagikan. Ini saya menulis kalimat yang mungkin saya pengen teman-teman di luar sana dengar gitu ya. Kalau kamu juga lagi di fase ini, lagi nyari kerja gitu ya, atau lagi jeda, lagi break, tenang, karena kamu pasti nggak sendiri. Di luar sana banyak banget yang nyari kerja, banyak seperti kita gitu. Dan cerita kamu itu layak untuk didengar, perasaan kamu layak untuk dirasakan oleh yang lainnya gitu. Yang penting adalah kita tetap berjalan pelan, nggak apa-apa, asal jangan berhenti. Itu sekian dari saya video kali ini, 18 menitan, dan saya senang membuat video seperti ini sepertinya ya, hanya bercerita dan berbagi tentang kehidupan HRD saya gitu. Sementara itu sampai ketemu di video-video selanjutnya.